Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alia dengan NIM 2103101 kelas RMIKB 21. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan insert dan select pada aplikasi Command Prompt dengan mengaktifkan MySQL di aplikasi Excel. Nah, di sini saya menggunakan database minimarket, di mana sebelumnya pada tugas 3 saya menggunakan database tiket nonton. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung kepada penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu menampilkan seluruh tabel yang telah dibuat dengan melakukan perintah show tabel titik koma lalu enter, maka di situ akan tampilkan seluruh tabel yang telah dibuat. Selanjutnya kita melakukan perintah yang akan ditambahkan datanya. Yang pertama yaitu deskripsi pelanggan. Untuk menambahkan beberapa data pada suatu tabel, di sini melakukan perintah insert into, terus memasukkan tabel yang ingin ditambahkan datanya. Di sini yang pertama saya akan menambahkan tabel pelanggan, lalu spasi values dan enter. Di sini kita memasukkan datanya. Yang pertama, buka kurung, tanda petik, masukkan kode pelanggan A001 tanda petik, koma, tanda petik nama pelanggan, di sini Alia, tanda petik, koma, tanda petik, masukkan nomor telepon. Setelah itu tanda petik, tutup kurung, koma, dan enter. Selanjutnya masukkan data kedua sama seperti tadi, yaitu tanda petik, kode pelanggan, lalu tanda petik, koma, tanda petik, nama pelanggan, tanda petik, koma, tanda petik, masukkan nomor telepon, lalu diakhiri dengan tanda petik, lalu tutup kurung, koma, dan enter. Lanjutkan perintah tersebut sampai memasukkan 20 data pada tabel pelanggan.
Untuk data yang terakhir di sini dilakukan perintah dengan melakukan tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma dan enter. Selanjutnya menampilkan data yang telah dibuat pada tabel pelanggan. Di sini menggunakan perintah select spasi bintang spasi from tabel yang dibuat yaitu pelanggan, lalu titik koma dan enter. Maka akan tampil beberapa data yang telah dibuat pada tabel pelanggan sebanyak 20 data. Dilanjutkan dengan deskripsi karyawan. Di sini sama seperti halnya di atas dengan menambahkan beberapa data menggunakan perintah insert into karyawan values, lalu enter, lalu menambahkan data sebanyak 20 data. Di sini saya menambahkan 2 data yaitu kode karyawan dan nama karyawan. Selanjutnya saya percepat saja untuk menambahkan data sebanyak 20 data. Data yang terakhir diakhiri dengan titik koma dan enter. Dan untuk menampilkan data yang telah dibuat pada tabel karyawan, di sini menggunakan perintah select spasi bintang spasi from karyawan titik koma enter. Di sini akan ditampilkan 20 data yang telah dibuat. Selanjutnya menambahkan data tabel barang. Di sini menggunakan insert untuk barang values. Lalu untuk menampilkannya menggunakan select. Lalu yang keempat yaitu pemasok, menggunakan perintah insert into pemasok values untuk menambahkan beberapa data. Lalu untuk menampilkan data tersebut menggunakan select bintang from pemasok. Selanjutnya yaitu tabel kasir. Selanjutnya menampilkan transaksi penjualan, lalu menambahkan data sebanyak 20 menggunakan insert, lalu menampilkannya menggunakan perintah select bintang. Lalu selanjutnya ada tabel transaksi pembelian. Di sini menambahkan juga 20 data menggunakan perintah insert, lalu menampilkannya menggunakan perintah select. Selanjutnya tabel yang ke-8 yaitu stroke. Di sini menampilkan deskripsinya. Selanjutnya melakukan perintah yaitu insert spasi into lalu spasi stroke lalu spasi values lalu enter. Di sini menambahkan 20 data sama seperti yang di atas dengan melakukan perintah seperti ini yaitu tanda petik, memasukkan kode stroke, harga barang, selanjutnya tanda petik, baru memasukkan nama barang, lalu tanda petik, lalu diakhiri dengan tutup kurung. Untuk data yang terakhir diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma, lalu klik enter. Untuk menampilkan data yang telah dibuat pada tabel stroke, di sini menggunakan perintah select spasi bintang spasi from spasi stroke titik koma dan enter. Itulah tadi 8 tabel yang telah dimasukkan datanya, lalu ditampilkan seluruh datanya. Mulai dari tabel pelanggan, karyawan, barang, pemasok, kasir, tabel transaksi penjualan, dan tabel transaksi pembelian, lalu yang terakhir tabel stroke. Itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.